Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Poco baru ngerilis 3 smartphone terbarunya ini. Ada Poco M6 Pro, Poco X6, sama Poco X6 Pro. Dan kalau gue lihat nih, kayaknya Poco X6 Pro yang paling banyak ya peminatnya. Kayak abis di mana-mana, harganya naik, udah goib lah pokoknya. Tapi gue malah tertarik sama yang ini nih. Ini adalah Poco X6. Gue udah make sekitar mungkin 2 mingguan dan kayak gimana kira-kira experience dari pemakaian Poco X6 ini? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga insight-insight yang ada di dalamnya. Oke? Yuk lanjut kita bahas Poco X6. Gue sempat pakai Poco X5, dan menurut gue Poco X5 untuk di kelasnya itu udah cukup bagus. Tapi begitu gue pakai Poco X6 ini, jelas berasa banget upgrade-nya dari Poco X5. Nah, yang pertama kita bahas adalah desainnya. Untuk desainnya sendiri, di bagian belakang, desain language-nya Poco itu masih cukup kuat, terutama di bagian frame kameranya dengan shape hitam. Ini desain Poco yang lumayan sering dipakai, mulai dari Poco Low End sampai Poco Mid Range itu cukup banyak yang pakai dan dipakai lagi di seri Poco X6 ini. Yang sedikit berbeda dibandingkan seri sebelumnya ada di bagian back covernya, terutama kayak yang gue pegang sekarang ini, yang warna putih. Bagian belakangnya itu ada semacam corak atau pattern marble atau marmer lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini cuma ada di varian warna putih ya, nggak ada di varian warna hitam. Buat gue, back cover desain kayak gini yang ada corak atau patternnya itu sama sekali nggak jelek. Tapi kayaknya gue akan lebih prefer kalau back covernya itu polosan aja, putih polos gitu, karena looks-nya akan terlihat lebih clean. Untuk materialnya sendiri, ini full plastik atau polikarbonat ya, unibody sampai ke frame sampingnya. Somehow desain kayak gini tuh ngingetin gue sama iPhone 5C sama kakaknya langsung nih, yaitu adalah Xiaomi Mi 4i. Itu mirip banget desainnya karena bagian belakangnya tuh plastik unibody gitu ya. Warna putihnya juga masing-masing ada varian warna putihnya. Gue sebenarnya suka tuh desain kayak gitu karena seperti yang gue bilang tadi, looks-nya tuh jadi kelihatan lebih clean dan lebih simple. Anyway, ada satu hal menarik nih untuk casing bawaannya. Kalau biasanya casing bawaan Xiaomi itu warnanya bening, sekarang nggak. Ini warnanya kayak abu-abu gitu, hitam ke arah abu-abu gitu. Untuk materialnya sendiri juga menurut gue bagus. Dia materialnya nggak kaku, tapi nggak lemes-lemes banget juga. Jadinya cukup, apa ya, cukup enak lah buat dipakai. Gue coba pasangin ya. Kurang lebih kayak gini looks-nya kalau dipasangin ke Poco X6-nya. Nih. Bagus kan? Kekurangannya paling cuma satu. Kalau case-nya kayak gini, jadinya nggak kelihatan bagian bodi dalamnya. Padahal kan bagian bodi dalamnya kan ada yang pattern apa marble atau marmer itu ya. Jadinya nggak kelihatan karena casingnya solid, warnanya solid kayak gini. Jadi menutupi bodi belakangnya secara langsung, sayang juga. Tapi kalau gue personal sih sebenarnya nggak terlalu masalah sih dengan casing yang kayak gini. Karena gue suka nih, bahannya bagus. Oke, sekarang beralih ke sisi depannya ya. Menurut gue sisi depannya ini jadi salah satu faktor utama upgrade dari seri sebelumnya. Ini layarnya menurut gue untuk kelasnya ya, bagus banget sih layarnya. 6,67 inch AMOLED dengan resolusi 1.5K 2712 x 1220px dengan 446 ppi. Refresh rate 120 Hz dengan tingkat kecerahan 1800 nits. Untuk daily use jelas udah mantap ya layarnya. Tapi satu hal yang paling gue suka adalah nih, lihat sendiri. Bezelnya. Bezelnya itu tipis banget, kiri kanan atas bawah, walaupun sebenarnya atas sama bawahnya sedikit lebih tebal ya dibandingkan bezel kiri kanannya. Tapi secara overall ini udah tipis banget. Dan kalau gue bandingin, gue punya Nothing Phone 2 yang kelasnya mungkin udah bisa dibilang flagship lah ya. Ini bezelnya masih jauh lebih tipis, bezelnya Poco X6. Dan satu lagi, ini juga mematahkan mitos bisa dibilang bahwa smartphone mid-range itu bezelnya udah pasti tebel. Enggak juga, ternyata bisa dilakukan sama Xiaomi, sama Poco untuk bikin bezel tipis di kelas mid-range. Jadi sebenarnya secara teknologi udah bisa, nggak ada masalah. Ini gue masih heran sih sama smartphone 3 jutaan bezelnya setipis ini. Good job buat Poco. Oh ya, untuk fingerprint sensornya sekarang udah ada di dalam layar atau in-display fingerprint sensor. Nggak kayak seri sebelumnya yang ada di samping atau side-mounted fingerprint sensor. Terus layarnya juga udah pakai Gorilla Glass Victus. Ini udah bagus banget. Bahkan seri atasnya Poco X6 Pro itu belum pakai Gorilla Glass Victus. Dan tapi paling yang gue kurang srek sebenarnya adalah AOD-nya ya. AOD-nya itu 10 detikan aja, seperti ya yang sebelum-sebelumnya.
Jadinya always on display, tapi cuma 10 detik. Harusnya jadinya nggak bisa dibilang always on display ya. Tapi ini belum diperbaiki sama Poco, dan mungkin emang bukan untuk diperbaiki ya, tapi emang untuk di kelasnya Poco Midrange, Poco X6 ini, displaynya akan selalu seperti itu, 10 detikan. Ya, sayang, tapi gue masih bisa menerima lah, mengingat harganya yang cuma 3 jutaan. Sekarang buat softwarenya. Kalau untuk Poco X6 ini menggunakan MIUI 14 dengan berbasis Android 13. Sementara buat Poco X6 Pro itu out of the box dia udah pakai HyperOS 1.0 dengan basisnya Android 14. Mungkin ini strategi ya, kayaknya gue sih ngeliat ini sebagai strategi. Jadinya kalau emang pengen dapat software terbaru, dapat Android 14, dapat HyperOS, ambil yang Poco X6 Pro. Sementara kalau yang mungkin masih sabar nungguin update, masih nggak apa-apa pakai MIUI 14, bisa ambil Poco X6 aja yang harganya lebih murah. Tapi ada sedikit kerugian kalau bisa dibilang, karena jadinya cycle update-nya tuh nggak sebanyak Poco X6 Pro nantinya. Jadi misalkan sama-sama 4 tahun ya dapat software update-nya. Karena Poco X6 Pro mulainya dari HyperOS, jadinya HyperOS sama Android 14. Jadi ntar misalkan update sampai 4 tahun, katakanlah sampai 4 tahun, itu dapat Android 18 sama HyperOS-nya yang versi 4.0, misalkan gitu. Sementara kalau ini, karena dia startnya dari Android 13 dengan MIUI 14, update 4 tahun jadinya nanti mentoknya di Android 17 sama HyperOS-nya mungkin masih dapat yang versi 3.0 gitu. Kayaknya ya, ini hitung-hitungan gue aja ya berdasarkan cycle update per tahunnya. Well, buat MIUI 14 sendiri, kayaknya menurut gue masih sama-sama aja ya. Masih banyak bloatware-nya, kemudian iklan gimana? Nah, iklan nih gue udah cek-cek tetap ada, tapi mostly munculnya di aplikasi-aplikasi bawaan Xiaomi gitu, kayak misalkan di Get Apps, kemudian di My Files, Mi Files, pokoknya yang aplikasi bawaan Xiaomi deh. Dan menurut gue sih sebenarnya munculnya udah nggak sesering itu ya. Bahkan kadang sempat gue coba nungguin gitu, kapan nih iklannya muncul. Nggak muncul ternyata, tapi begitu misalkan gue buka Mi Video atau Mi Get Apps gitu, tiba-tiba ntar iklannya muncul. Jadi kayak nggak bisa ditebak gitu kemunculan iklannya tuh kapan. Kemudian untuk desain UI sebenarnya menurut gue ya masih sama-sama aja juga ya. Nggak terlalu signifikan, bahkan mungkin di HyperOS juga secara desain nggak terlalu berubah banyak. Tapi ya, bagaimanapun gue sih tetap menunggu HyperOS di Poco X6 nih. Ayo, Poco, cepetan rilis HyperOS sama Android 14 buat Poco X6. Gue udah nyari-nyari sih sebenarnya kapan update-nya itu, tapi gue belum nemu quarter berapa. Mungkin quarter 2 ya, quarter 2 2024 bakal muncul nih. Tapi ya udah, kita tungguin aja HyperOS buat Poco X6. Buat performanya gimana? Performanya cukup menarik nih. Karena Poco X6 ini menggunakan chipset Snapdragon 7S Gen 2. 7S Gen 2 ini chipset baru, positioningnya ada di mana? Cara positioning dia adalah penerus dari Snapdragon 778 atau 778 Plus ya, yang ada wireless chargingnya. Kalau untuk di kelas 7 sendiri, secara hierarkinya dia ada di bawah Snapdragon 7 Plus Gen 2. Jadinya boleh dibilang 7S Gen 2 itu adalah chipset versi light dari Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang dipakai di Poco F5. Nah, tapi jangan lupa, selain chipsetnya, Poco X6 ini menggunakan RAM 12GB plus ROM 256GB UFS 2.2. Untuk daily use sih jelas udah enak banget ya. Animasi lancar, smooth scrollingnya juga smooth, buat ganti-ganti apps, buat buka tutup apps tuh gue sih belum nemu ada masalah sama sekali. Nah, untuk main game, gue coba main COD Mobile. Default settingsnya itu dapat di graphic quality high dan frame rate-nya very high, bisa diatur ke max juga. Tapi yang mesti diingat lagi nih, ini smartphone mid-range ya, dengan chipset yang memang kelas mid-range, jadi ekspektasinya mesti dijaga nih. Ini harganya cuma 3 jutaan. Jadi kalau emang cari yang secara performa lebih oke, mungkin bisa coba Poco X6 Pro. Tapi kalau mungkin yang kebutuhannya nggak se-pro itu, nggak sebutuh performa itu, Poco X6 ini menurut gue udah cukup. Baterai 5000 mAh tuh sekarang udah nggak zaman. Poco X6 dong, dia baterainya 5100 mAh. Jadinya naik 100 mAh dibandingkan seri sebelumnya. Cara penggunaan menurut gue udah cukup nyaman baterainya. Sama iritnya sama Poco X5. Dulu gue pernah pakai Poco X5 dan menurut gue itu cukup irit. Poco X6 ini menurut gue hampir sama lah iritnya. Untuk pemakaian sehari-hari, kayaknya gue bisa nyentuh hampir 2 hari. Mungkin 2 hari kurang dikit baru mesti ngecharge lagi. Tapi kalau dipakai, mungkin itu karena pemakaian gue nggak sering ngegame ya. Kalau dipakai buat ngegame akan lebih cepat habisnya. Nah, terus jangan lupa, di dalam box pembelian, Poco X6 ini masih dapat charger. Jadi,
ada chargernya, ada chargernya, ada chargernya. Mana dapatnya tuh yang fast charging lagi 67 watt. Upgrade dari sebelumnya di Poco X5 itu dapatnya yang 33 watt. Buat ngecharge gue dari mungkin 10-12%an baterai sampai full itu gue coba kemarin kayaknya nggak sampai 1 jam udah penuh. Jadi mungkin sekitar 50 menitan lah, 55 menit gitu udah penuh. Nah ini menurut gue ini bagus nih karena harusnya bisa ngubah kebiasaan gue. Gue tuh kebiasaan banget ngecharge HP tuh overnight. Jadi misalkan mau tidur, gue ngecharge HP, gue colok, pagi bangunnya baru gue cabut. Dengan Poco X6 dan fast charging 67 watt, harusnya gue nggak perlu melakukan itu lagi ya, karena misalkan pagi bangun gitu, kayaknya udah cukup. Misalkan gue colok 1 jaman lah kira-kira, ditinggal sarapan, tinggal mandi, balik, udah full, nggak perlu ditinggal overnight charging semalaman. Dan yang terakhir adalah kameranya. Untuk kameranya sendiri, kita udah tahu lah ya bahwa Poco tuh sebenarnya bukan jadi bilang kamera smartphone gitu. Dia lebih ke performance smartphone. Tapi ini kameranya tetap dapat upgrade nih dibandingkan seri sebelumnya. Kalau sebelumnya pakai 48 megapiksel, sekarang untuk main kameranya pakai 64 megapiksel OIS, kemudian 8 megapiksel ultrawide kamera sama 2 megapiksel makro kamera. Yaudah, langsung dilihat aja hasil foto dan video dari Poco X6. Tes perekaman videonya Poco X6 ini pakai mode OIS-nya nyala, dia maksimal di 1080p 30 fps. Ini kurang lebih hasilnya kayak gini. Kita lagi ada di Taman Literasi Blok M. Ya, kurang lebih kayak gini ya. Nah, sekarang rekam lagi pakai kameranya Poco X6. Nah, tapi kali ini stage video atau OIS-nya lagi kita matiin. Kalau lagi dimatiin bisa sampai 4K 30 fps kalau nggak salah, tapi ini gue tadi masih pakai 1080p 30 fps. Kayak gini ya kualitasnya. Nah, sekarang ini pakai kamera depannya Poco X6, resolusinya 1080p 60 fps, mentoknya di segitu, nggak ada pilihan untuk 4K video untuk kamera depan, tapi bisa 60 fps. Ya, gimana menurut pendapat kalian untuk kualitas perekaman video pakai Poco X6 di 1080p 60 fps? Tulis aja di kolom komentar ya, bagus atau enggak, oke? Overall kesimpulannya nih, menurut gue Poco X6 ini adalah smartphone mid-range yang bagus untuk di tahun 2024. Bisa dibilang menurut gue batas bawah atau bare minimum ya. Minimum tuh smartphone mid-range bagus tuh kayak Poco X6 inilah. Layarnya bagus, kemudian bezelnya tipis, baterainya gede, Snapdragon 7S Gen 2 juga udah mencukupi buat penggunaan sehari-hari. Kekurangannya paling ada di softwarenya yang masih pakai MIUI 14, belum pakai software terbaru, sama kameranya mungkin boleh dibilang ya cukup oke lah, cukup aja. Tapi faktor yang lain sih menurut gue udah cukup sebagai batas bawah mid-range yang cukup baik di 2024. Harganya 3,8 ya, 3,9 jutaan. Kalau masa promo kalau nggak salah harga non-promonya tuh 3,999 ya. Poco X6 mid-range yang bagus buat dipakai di tahun 2024. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau memang suka, subscribe ke channel The Grid, sama
Follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.